Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kemuliaan dari Allah, bisa hadir duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi katakan bahwasanya kepada seorang, idza marartum, ketika engkau lewat taman surga maka mampirlah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa taman surga di dunia? Rasul mengatakan, taman surga di dunia adalah majlis ilmu, majlis yang di situ diterangkan tentang halal haram, majlis yang di situ diterangkan tentang hukum-hukum Allah. Itulah taman surga di dunia. Maka tidak akan betah di taman surga kecuali orang-orang yang akan menempati daripada taman surga yang hakiki, yaitu di surganya Allah di akhirat nanti. Oleh karena itu, sebagaimana kita berkumpul bisa duduk di sini, semoga kelak kita di akhirat berkumpul juga, duduk bersama juga di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ibu-ibu yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingatkan bahwasanya sekarang kita sudah berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab Mudhar, bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab adalah bulan salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, in syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwasanya inna iddatash syuhur, sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun itu adalah 12 bulan. Semenjak Allah mencipta tersebut, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang haram, yang kemudian ditafsiri oleh Rasulullah yang mulia itu adalah 3 bulan berturut-turut, yang 1 mencil. 3 bulan yang berturut-turut adalah 1 bulan Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, dan 3 Muharram. 1 mencil, yaitu bulan Rajab, yang mana alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Rajab. Tanggal berapa sekarang? Rajab tanggal berapa? 7 kah? Tanggal 1-nya berapa kemarin? Tanggal 1-nya Kamis ya. Tanggal 1-nya Kamis. Gitu. Mau Rebo, tadinya mau Rebo tapi nggak jadi. Diundur kata menagnya gitu. Bukan kata kemenangnya, hasil ru'yatul hilal itu bukan diundur, memang hilal enggak kelihatan. Jadi sesuai dengan perintah Nabi, fa in gumma alaikum fa'akmilul iddah. Kalau hilal tidak terlihat karena terhalang mendung, maka sempurnakan hitungan bulan 30, hitungan 1 bulan 30 hari. Jadi Rebo itu bukan tanggal 1 bulan Rajab, tapi tanggal 30 bulan apa? Memang Rajab apa? Apal enggak? Masih ingat enggak? Jumadil. Cing, dalam 1 tahun ada berapa bulan? 12. Yang pertama apa? Kayaknya udah kemarin ya. Kata saya juga tulis, tempel di dinding nih. Bulan-bulan Islam. Da urang teh jalma Islam. Maka apal bulan-bulan Islam. Mentang-mentang henteu dina bulan eta tehnya, ampun mun teu diapalkeun pisan. Apalna teh pada bulan Ramadan we ti tanggal 1 sampai tanggal 30 eta mah. Jadi yang pertama bulan apa? Bulan Muharram. Yang kedua Sof. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir atau Tsani. Yang kelima
Keheula ulah Rajab ya. Jumadil awal yang 6, Jumat yang ke-7, Rajab yang ke-8, Sya'ban yang ke-9, Ramadan 10, Syawal 11, apa? Zulkarnain. Hah? Apa Jumadah? Apa masa ada bulan Jumaiah? Enggak ada ya. Apa? Dzulqa'dah 12, Dzulhijjah. Saya ulangi. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apal? Cing, ulangi deui tanpa lihat buku ataupun browsing. 1 apa? Haram. 2 Safar. 3 Rabiul dulu ya. Rabiul Awal. 4 Rabiul Akhir. 5 Jumadil Awal. 6 Jumadil Akhir. 7 Rajab. 8 Sya'ban. 9 Ramadan. 10 Syawal. Dzulqa'dah. Dzulqa'dah 12 Dzulhijjah ya, apalnya apal di dieu mah minimal apal di dieu. Alhamdulillah. Pokona PR nanti sampai ke rumah harus hafal, ngapalkeun bulan-bulan Islam. Jadi bulan Islam teh yang ke-12 apa tadi teh? Dzulhijjah. Yang ke-10 Rajab. Yang ke-10 apa? Hah? Yang ke-10 Syawal ya. Yang ke-6 apa? Apa ya? Sok dihitung pakai jari. Ulah tina sawal heula hitungna, tina Muharram heula ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Sya'ban. Naon yang ke-6? Jumadil Akhir. Kalau bulan Masehi coba yang ke-8 apa? Agustus. Yang ke-3? Yang ke-11? Yang ke-10? Oh langsung danya, langsung nyambung. Dan nampak duit eta mah ya. Masalah nama. Nampak gaji. Jadi hafal tuh. Keperihun orang tidak menjadi pelaku sejarah dalam dan bulan-bulan Islam, minimal kita sebagai umat muslim itu hafal ya. Hafal tentang bulan-bulan Islam. Karena ini disebutkan dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis. Berarti ini menunjukkan sangat penting. Allah langsung yang mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Allah yang menyebutkan dalam Al-Qur'an. Itu 12 bulan. Enggak ada bulan ke-13, enggak ada. Jadi di Islam tidak ada bulan ke-13. Nah, hadi urang aya gaji ke-13, gaji naon eta teh? Ulah gaji ke-13 lah bonus baik itu bahasana, ya, jangan gaji ke-13. Mungkin bisa ngarubah, oh bulan teh aya 13 bulan. Mungkin lama-lama aya bulan ke-14, gaji ke-14. Baik. Rajab. Yang kata Nabi diapit oleh bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Itu bulan Rajab. Nah, jadi kita sekarang sudah masuk di bulan Rajab, tanggal sabar tadi teh? 6, 7? 6 ya. 6. Karena mulainya tanggal
Tanggal 1 memulainya namanya. Memulainya tanggal 1 yaitu hari apa kemuliaan bulan Rajab itu apa sih? Gitu. Kemuliaan bulan Rajab apa? Sehingga oleh Allah disebutkan ini adalah bulan yang mulia. Ditafsiri oleh Rasulullah bulan mulia itu diantaranya adalah bulan Rajab. Kemuliaannya itu apa? Nah, kemuliaannya banyak. Ya. Nanti disebutkan di dalam amalan-amalan. Kemuliaan bulan Rajab itu adalah karena bulan Rajab bulan yang mulia, maka beribadah di bulan Rajab itu pahalanya lebih besar daripada ibadah yang sama di luar bulan Rajab. Itu diantara kemuliaannya. Yang disebutkan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran, fala tadlimu fihinna anfusakum. Amalan bulan-bulan mulia, diantaranya bulan Rajab, adalah yang paling utama, fala tadlimu fihinna anfusakum. Waalaikumsalam. Amalan yang paling utama dan paling mulia adalah janganlah kalian berbuat dolim di bulan-bulan ini. Termasuk bulan Rajab. Jangan kalian berbuat dolim. Jangan berbuat dosa. Berbuat dolim. Contoh, berbuat dolim. Contohnya seperti berbohong. Berbohong. Karena berbohong satu kali di bulan Rajab, azabnya lebih pedih daripada bohong yang sama satu kali di bulan Jumadil Awal ataupun akhir. Gibah satu kali bulan Rajab, azabnya lebih pedih daripada gibah yang sama di luar bulan Rajab. Mencuri satu kali di bulan Rajab, azabnya lebih pedih daripada mencuri yang sama di luar Rajab. Zina sekali di bulan Rajab lebih pedih azabnya daripada zina yang sama di luar bulan Rajab. Makanya Allah sampai katakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian kotori bulan mulia ini dengan berbuat dolim. Mendolimi diri sendiri atau berbuat dosa atau berbuat siat. Kerenan. Anu tukang gibah, anu tukang ngabohong, nusuk ngabong kamari masih ngabohong. Sekarang mulai Rajab, kerenan ngabohong. Yang kemarin masih suka gibah, ngomenan bebatur, umpamana, maka eureunnan ulah ngomentaran teuing batur. Makanya dengan tetangga lagi ngobrol gitu. Iya, orang di dia, tetangga di payun di dinya. Orang iya gang payunan orang tegang. Tiba-tiba ada orang yang lewat, siligring orang yang lewat tepunten, tenaon tengaliuk, tenaon padu siligring belempang hareupeun kita umpamanya, kira-kira di komen teu? Biasanya masuk di komen ibu-ibu mah, ih orai cenah eta. Aya nu kitu? Ah sok aya ya. Sok aya, utik-utik di komen, utik-utik di komen. Aya ibu-ibu lewat umpamanya. Ibu-ibu kemudian lewat kudungna beureum. Kudungna koneng burahay. Kemudian handapna beureum umpamana. Handapna beureum, pelatna biru umpamana. Di rawis-rawisna aya make hideung umpamana. Kadang-kadang di komen. Ieu teh tongkoh gelis tapi teu pantes teh kuduna mah kieu keun tu kudu dipapantes ku urang. Da mana kitu ge anjeunna nyaman ingkeun. Da manehna nu nganggo urang mah ulah ngomen teu kudu teuing ngomen. Ih eta teh teu pantes kitu teh, pantes nama kudu nama kieu. Tas kondangan teh. Ih eta mah kitu teuing ineunna teh. Ineunna teh hiasanna teh kurang ieu. Tapi sayang pangantenna teh. Mangga panganten seragamna biru. Bajuna biru. Kurang pantas ngomentaran bebatur. Nah, makanya bulan Rajab mah berhenti. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Eureunnan. Jangan berbuat dolim. Yang masih suka molotot ka suami, eureunnan ulah sok molotot ka suami. Dosa.
Yang masih suka ngomongkeun salakina kabur, eureunna. Yang suka curhat dina medsos, eureunnan. Ulah sarwa curhat dina medsos. Jadi itu yang penting, yang paling penting. Ketika di bulan haram ini kita berhenti, jangan berbuat dolim. Yang kedua, tingkatkan ibadah, tingkatkan amal, tingkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sholatnya masih belang bentong, kerepan sholatnya. Yang sholatnya baru yang wajib saja, belum bisa melaksanakan qobliyah ba'diyah, laksanakan qobliyah. Yang sholatnya baru qobliyah saja, sunnah tambahan ba'diyah. Yang sholatnya baru qobliyah ba'diyah saja, belum sholat duha ataupun tahajud, tambahan sholat duha. Karena ini duha ini luar biasa. Duha ini jangan pernah tinggal duha. Nah, ibu-ibu udah pada duha, udah rakaat, ayat 8, ayat 2. Ibu-ibu dua mah kurang pantas ya. Kalau ibu dua mah sudah minimal etama. Dua mah untuk orang yang sibuk, super sibuk. Pak dokter bangun 4, ditungguan aya kudu ulang operasi subuh ka rumah. Subuh ka rumah, salat subuh nyap geus ditungguan ku pasien klinik. Habis dari klinik harus apel, kemudian harus buka praktek di rumah sakit sampai siang pulang lagi, nungguan aya naon deui gitu. Nah, orang yang seperti itu, dokter yang kesibukannya seperti itu, ulah ninggalkan sholat duha. Biasakan sholat duha. Tah, anu siga kitu mah 2 rakaat ge teu naon, anu sibuk mah. Hari ibu-ibu patan keneh teu aya waktu henteu? Aya. Lamun genep rakaat aya waktu teu? Lamun dalam aya keneh waktu teu? Ayanya. Da Hurairah mengatakan bahwasanya ausoni khalili, kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada saya 3 hal yang saya tidak tinggalkan sampai saya mati. Yang pertama, tidak meninggalkan, saya diperintahkan untuk berwasiat untuk melaksanakan puasa 3 hari setiap bulannya. Puasa 3 hari setiap bulannya. Ditafsiri dalam hadis yang lain di tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Yang disebut dengan puasa hari ayam teh hartosna naon? Ayam teh naon? Hari-hari. Bid itu artinya bisa endog, bisa telur, bisa putih. Bid itu. Yang dimaksud dengan bid putih itu adalah hari-hari di mana terang bulan, malamnya terang bulan. 13, 14, 15 setiap bulannya, kecuali bulan Ramadan dan kecuali bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Ramadan mah puasana 1 bulan penuh. Dan kecuali bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulhijjah puasanya tanggal sabaraha? 89 mah bukan ayamul bid ya. Kalau bulan Dzulhijjah mah 14, 15, 6, 16. Bukan 13, 15. Kenapa? Karena tanggal 13 nah hari tasyrik. Hari tasyrik itu kan 11, 12, 13. Nah, itu. Jadi yang pertama, Rasul berwasiat kepadaku, kata Abu Hurairah, untuk agar saya selalu melaksanakan puasa 3 hari setiap bulannya. Mau tanggal berapa aja silahkan boleh, tapi yang lebih dianjurkan 13, 14, 15. Kemudian yang kedua, untuk senantiasa menjaga sholat duha. Menjaga sholat duha, jangan tinggalkan sholat duha. Itu. Minimal 2 rakaat. Minimal kesempurnaannya 4 rakaat. Kemudian bagusnya 8 rakaat, maksimal 12 rakaat. Itu sholat duha. Nah, sampai disebutkan bahwasanya setiap dalam tubuh manusia itu, setiap hari tubuh manusia itu harus disedekahkan. Terdapat 360 persendian di dalam tubuh manusia, yang mana setiap persendian harus disedekahkan. Setiap harinya harus
Tahmid sedekah, takbir sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah 1. Dan sholat duha 2 rakaat itu sudah cukup untuk nebus sedekah 360 persendian. Maka ini mudah. Kalau 2 rakaatnya itu udah jatah tubuh kita. Udah jangan dihitung ibadah, udah dianggap keharusan betam. Sama dengan jatah makan kita itu mah. Salat duha 2 rakaat mah jatah makan kita. Makanya disebutkan bahwasanya kemudian 4 rakaat. Salat 4 rakaat, salat duha 4 rakaat. Yang Nabi katakan bahwasanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya abdi, wahai hambaku, irka'li arba'atan awwal nahar." Salatlah 4 rakaat di awal siang, di pagi hari. Maka ukfika, maku cupi kebutuhanmu di akhir siang. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin dicukupi semua kebutuhan kita. Apapun kebutuhan kita, dijamin oleh Allah. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, walaupun mungkin bukan apa yang kita mau. Kemudian salat 6 rakaat disebutkan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah saya sampaikan di sini juga, satu ketika ada orang di Jeddah itu, ada orang kesurupan. Kesurupan itu luar biasa. Dia ketika kesurupan motah, galak, dan dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Direjang keobatan, mental semua. Sampai orang-orang tuh pada ngeri nanti menghubungi polisi, belum datang juga. Nah, kemudian dia itu orang yang kesurupan jalan terus. Ada mobil di situ lagi parkir, diangkat oleh orang yang kesurupan, kuat dia. Mengangkat mobil dia punya kekuatan yang sangat dahsyat luar biasa. Di saat dia kesurupan, dia jalan terus, orang-orang pada rame, teriak-teriak, mendekati rumah seorang kakek. Ada seorang kakek udah tua kakeknya, si kakeknya udah tua, kemudian mendengar rame-rame, si kakek itu keluar. Begitu dia keluar, orang rame, dia kemudian keluar dari halamannya, menuju ke sana keluar. Sementara orang yang kesurupan itu mendekati si kakek. Orang-orang pada teriak, kakek, asuk deui, asuk deui, asuk deui. Awas, awas, awas. Udah diingetin sama orang-orang. Tapi si kakek, ongkoh-ongkoh we dia maju. Sampai kemudian ketika sudah dekat dengan si kakek, orang yang kesurupan itu mau nyerang kepada si kakek ini. Begitu si orang ini mau menyerang kepada si kakek, ditepak ku si kakek teh kepalana, plak, ku si kepalana ditepak. Tiba-tiba leketei, langsung lemes si orang kesurupan itu dan semat itu juga. Sampai orang-orang kemudian merubung dia. Tanya, "Kek, hebat sekali. Kok kakek nggak ada takut-takutnya ngadapin orang yang kesurupan? Kakek punya ilmu apa sih?" Kata si kakek ini, "Saya nggak punya ilmu apa-apa." Tapi kok si kakek begitu pede? Kenapa? Kata si kakek ini, "Aku tidak takut kepada orang yang kesurupan. Karena aku yakin pasti aku akan selamat." Karena apa? Karena tadi pagi saya telah melaksanakan sholat duha. Dan saya tidak pernah meninggalkan sholat duha. Saya yakin janji Rasulullah, orang yang selalu menjaga sholat duha 6 rakaat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Enggak usahlah kita jampe-jampe naon, jampe-jampe kararas, gede gera waras, teu usah. Gitu. Jadi udah laksanakan sunnah Rasulullah, di antaranya sholat duha. Yang ketiga, untuk tidak meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Jaga sholat witir. Makanya sholat witir ini sholat yang sangat dahsyat. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul witra. Innallaha witrun yuhibbul witra. Nah, sholat witir. Nah, di sini disebutkan qablan naum, sebelum tidur. Sebelum tidur. Adapun pelaksanaan sholat witir itu sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat, itu Abu Bakar witirnya sebelum tidur. Umar witirnya setelah tidur, setelah tahajud. Yang bagus yang mana? Lebih baik yang mana? Mending sebelum tidur apa setelah tidur? Sholat witirnya
sebelum tidur witir. Kalau orang yang yakin nanti malam akan tahajud dan dia sudah terbiasa melakukan itu, maka bagusnya witir nanti setelah sholat tahajud, penutup witir dijadikan sebagai penutup sholat malam. Sedangkan bagi orang yang ragu, sing tinggal siangan, takut kesiangan saya, maka orang yang takut kesiangan, takut enggak kebagian sholat tahajud, maka orang ini dia lebih baik melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Jadi seperti itu. Jadi fleksibel kalau witir, bisa sebelum tidur, bisa setelah tidur, boleh. Tapi kalau seumpamanya sebelum tidur udah sholat witir, bangun tidur, kadang ada orang berpikir, dagus witir, nang tahajud meureun, dagus ditutupan ku witir. Enggak, boleh, silahkan tahajud. Kalau sebelum tidur udah sholat witir, silahkan malamnya tahajud. Sholat hajat, istikharah, sholat tasbih, silahkan laksanakan sholat. Tapi jangan witir lagi. Karena kata Nabi, la witroni fi lailatin aw kama qala. Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Jadi kalau sore tadi udah witir, nanti setelah tahajud nggak usah witir lagi. Udah laksanakan aja tahajud dan sholat malam yang lainnya selain witir. Itu 3 wasiat yang wasiatkan oleh Rasulullah dalam beberapa teks hadis. Yang pertama diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah juga berwasiat kepada Abi Dzar Al-Ghifari dengan 3 hal ini. Kemudian dalam kesempatan lain Rasulullah mewasiatkan juga kepada Ibnu Mas'ud juga 3 hal ini. Maka ini sangat penting 3 hal ini. 3 hal ini yang pertama apa tadi? Wasiat Rasulullah jangan ditinggalkan. 1, puasa 3 hari setiap bulan. 2, sholat duha. 3, sholat witir sebelum tidur. Baik, itu diantara kita ketika kita berada di bulan Rajab ini. Kita di bulan Rajab ini yang paling utama 2 itu amalannya. Yang pertama adalah kita diharuskan, diwajibkan untuk meninggalkan kemaksiatan. Ini Allah langsung yang menginstruksikan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Yang kedua, tingkatkan amal. Adapun masalah puasa ada pertan di kalangan ulama, ada perdebatan yang membolehkan, ada yang mensunahkan. Bagaimana dengan puasa di bulan Rajab? Puasa bulan Rajab itu tadi kan disebutkan di bulan Rajab ini kita dianjurkan meningkatkan ibadah. Apa saja ibadah? Gak ada yang spesifik. Apa saja silakan laksanakan ibadah. Termasuk puasa di dalamnya. Berpuasa di bulan Rajab itu sunnah. Itu hukumnya sunnah karena Rajab ini adalah bulan yang mulia. Dan puasa ini adalah salah satu ibadah yang di dalamnya terkumpul kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau orang puasa itu biasanya ngajinya lebih rajin, zikirnya lebih rajin, sedekahnya lebih peduli kalau orang lagi puasa. Makanya dianjurkan berpuasa itu. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya Rasul melarang berpuasa di bulan Rajab. Ada hadis yang seperti itu. Itu hadisnya adalah dhaif dari 2 sisi. Ada hadisnya, tapi itu dhaif dari 2 sisi. Yang jelas sahih kan yang Rasul katakan bahwasanya ketika mengomentari bulan Sya'ban, Nabi mengatakan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan, bulan antara Rajab dan Ramadan. Artinya dalam kitab Nailul Autor disebutkan bahwasanya tafsirannya adalah berarti sebagaimana Ramadan dan Rajab. Orang-orang mengagungkan Rajab dengan berpuasa dan Ramadan dengan berpuasa. Tapi mereka lupa tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya Rajab itu juga disunahkan berpuasa. Dalam hadis yang lain, hadis Hasan, disebutkan bahwasanya Aisyah ditanya tentang bagaimana Rasulullah berpuasa di bulan Rajab, puasa bulan Rajab. Aisyah mengatakan, aku melihat Rasulullah kadang berpuasa di bulan Rajab, puasa terus. Seakan-akan tidak berpuasa. Puasa terus.
Tapi kadang-kadang nggak puasa sama sekali. Nggak puasa cuma 1 atau 2 hari saja berpuasanya. Gitu. Ala kulli hal ini menunjukkan bahwasanya puasa itu hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi udah itu yang menjadi sandaran. Jangan menggunakan hadis doif ataupun hadis yang bahkan hadis palsu. Ada hadis palsu beredar. Suka disampaikan juga. Barang siapa yang berpuasa tanggal 1 bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan 3 tahun. Seperti 3 tahun puasa. Tanggal 2 seperti mendapatkan 2 tahun. Tanggal 3 seperti mendapatkan 1 tahun. Itu hadis palsu. Cuman jangan karena ada hadis palsu kemudian kita antipati mengharamkan puasa di bulan Rajab. Bukan, kita berpuasa di bulan Rajab bukan dengan menggunakan hadis palsu, tapi kita dengan menggunakan hadis sahih yang Nabi pun kadang berpuasa di bulan Rajab, seringnya berpuasa di bulan Rajab. Silahkan berpuasa di bulan Rajab, karena puasa di bulan Rajab ini lebih di luar bulan Rajab. Baik, untuk yang selanjutnya kita lanjutkan kajian kita sesuai dengan tema nanti naon ya nanti. Godaan setan part keberapa? Keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Godaan setan yang pertama apa? Masih ingatkah? Kedua, kelima. Sekarang nomor berapa sekarang? Keempat. Nomor keempat sekarang teh. Udah berapa? Kayaknya udah ke-6 ya kemarin teh ya. Udah 6. Sekarang yang ke-7. Sekarang yang ke-7. Perangkap setan yang ke-7. Wasabi' kata ba'dul ulama, ba'dul hukam, nadhartu faidan huwa ya'ti min qibali riya wa madhin nas faqabaltuhu bil ikhlas. Faqultu, jadi kata ba'dul ulama, aku berpikir merenung, setan itu menggoda manusia, mengganggu manusia, menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia dari pintu apa? Setelah direnungi, difikirkan, ternyata yang ke-7, setan itu menggoda dan menjerumuskan manusia dari pintu riya dan ingin sanjungan manusia. Setan itu masuk ke dalam manusia untuk menghancurkan manusia dari pintu riya dan ingin pujian dari orang lain, ingin pujian dari manusia, wa madhin nas. Nah, ini bahaya. Faqabaltu, karena apa? Karena syarat harus ikhlas. Maka faqabaltu bil ikhlas, bisikan setan itu, gangguan setan itu dengan ikhlas. Jadi untuk melawan riya itu yaitu dengan ikhlas. Riya itu apa? Riya itu al-amal li ajlin nas, beramal karena manusia. Bukan karena Allah, beramalnya karena manusia. Itu riya. Nah, hati-hati dengan riya ini. Nah, ini beliau bi ayatin ataqwa alaihi. Ini ulama ini menyimpulkan bahwasanya melawan riya itu dengan ikhlas itu dikuatkan dengan ayat mana? Dengan ayat surat Al-Kahfi ayat 110. Kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka lakukanlah amal soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam ibadahnya dengan satu apapun, dengan siapapun. Jadi kalau amal itu harus karena Gusti Allah. Sehingga dalam salah satu hadis sahih disebutkan bahwasanya, dalam salah satu hadis sahih disebutkan bahwasanya kelak pada hari kiamat itu akan ada 3 orang yang diadili oleh Allah terlebih dahulu, melebihi daripada yang lainnya. 3 orang didahulukan. Orang belum apa-apa, 3 orang ini didahulukan, dipanggil
wa ta'ala. Yang pertama, orang yang dipanggil diadili oleh Allah, dihadapkan ke hadapan Allah adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, bukan syahid, bukan. Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, ya dia berperang, membela agama Allah, wafat di medan pertempuran, mati syahid. Kemudian ditanya oleh malaikat, bahwasanya diperlihatkan oleh Allah nikmat-nikmat yang pernah diberikan oleh Allah kepada dia. Nih nikmat-nikmat semenjak kecil sampai mati, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia. Nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat bisa melihat, nikmat bisa bergerak, nikmat jantungnya berdetak, nikmat ginjalnya berfungsi, nikmat darah mengalir, nikmat bisa bicara, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa makan, bisa minum. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat diperlihatkan oleh Allah dan dia mengenali nikmat itu. Kemudian ditanya oleh malaikat, kau gunakan untuk apa nikmat dari Allah itu selama semasa hidupmu? Kemudian orang yang mati syahid itu dia kemudian mengatakan bahwasanya aku gunakan nikmat dari Allah ini, kugunakan untuk selalu membela agama Allah, berperang membela agama Allah, sampai bahkan aku mati di medan pertempuran demi untuk membela agama Allah. Aku mati syahid. Kemudian ditanya oleh malaikat, kau gunakan hidupmu, nikmat itu untuk dia mengatakan bahwa selalu berperang membela agama Allah, motivasiku hanya karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kata dia. Tiba-tiba Allah mengatakan dari atas aras, Allah mengatakan, kadzibta, bohong kamu. Kamu itu dulu berperang membela agama Allah, berjihad fisabilillah, bukan karena mengharap aku, bukan karena ingin mendapatkan ridhoku, tapi dulu engkau berperang karena ingin dicap sebagai seorang pahlawan, karena ingin dicap sebagai seorang pemberani, karena ingin dicap sebagai orang yang kuat, orang yang hebat, dan itu semua sudah kau dapatkan di dunia, maka tidak ada lagi bagian sedikit pun di akhirat ini. Wahai malaikat, seret, telungkupkan wajahnya, seret dia, masukkan ke dalam neraka jahanam. Diseret, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, setelah orang mati syahid, yang kedua adalah orang yang ahli, orang yang belajar ilmu Al-Quran. Belajar ilmu Quran, belajar ilmu agama, dia rajin belajar ilmu agama, sampai dia rajin baca Quran, sampai dia rajin bahkan dia menyampaikan, dia ceramah, dia tabligh kepada yang lain. Dia rajin belajar Al-Quran, rajin ke pengajian. Kemudian di hadapan Allah, diperlihatkan oleh Allah nikmat-nikmat yang pernah diberikan oleh Allah kepada dia. Nih, nikmat-nikmat kau kenal enggak? Oh iya, kenal. Ini nikmat-nikmat dari Allah untuk saya ketika di dunia. Kemudian ditanya oleh malaikat, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat Allah itu? Wah, habiskan untuk apa nikmat-nikmat Allah di dunia itu? Nikmat kau diberi panjang umur, nikmat diberi sehat, nikmat diberi bisa melihat, bisa bicara, fasih bahasanya, bisa menghirup, bisa bernafas, bisa mendengar, bisa berjalan. Kau gunakan untuk apa? Kata orang ini, oh kalau aku gunakan, semua nikmat ini aku gunakan, aku habiskan hidupku untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk belajar ilmu-ilmu agama, dan selalu datang ke pengajian, selalu saya melaksanakan ibadah, bahkan saya sampaikan lagi kepada orang lain, tabligh kepada orang lain, saya ceramah kepada orang lain bahkan. Kemudian, sampai saya pun mati dalam keadaan seperti itu. Kemudian ditanya oleh malaikat, motivasimu apa? Kau gunakan hidupmu untuk belajar Al-Quran, belajar ilmu agama. Oh, motivasimu apa? Niatmu apa? Oh, saya niat, saya mempelajari ilmu agama, saya belajar Al-Quran, saya menjadi qurra. Itu niat saya adalah supaya saya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, kata dia. Dan Allah langsung membantah, kadzib, tak bohong kamu, kata Allah. Kau itu dulu rajin belajar ilmu agama, rajin baca Quran, bukan karena aku, tapi kau niat, kau tujuanmu adalah agar engkau dicap sebagai orang alim, agar kau dicap sebagai orang yang baik, agar kau dicap sebagai ustadzah, agar
kau dicap sebagai orang yang solehah, dan itu sudah kau dapatkan di dunia, namun tidak ada bagian sedikit pun di akhirat ini, wahai malaikat, kata Allah, seret, telungkupkan wajahnya, seret dia masukkan ke dalam neraka jahanam. Diseret dalam neraka jahanam. Ahli ibadah dia. Yang ketiga, didatanglah orang yang kaya, yang dermawan, kaya, dermawan, yang dia selalu berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu proposal pun yang pulang dengan tangan kosong, pasti entah berapa dia selalu ngasih. Orang yang dermawan. Kemudian dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan oleh Allah nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dia, dan dia mengenalinya. Kemudian ditanya oleh malaikat, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat dari Allah ini? Kemudian kata orang kaya ini, oh dulu ketika di dunia saya gunakan nikmat dari Allah ini, saya gunakan untuk membantu fakir miskin, untuk membantu kaum duafa, untuk membangun masjid, untuk membangun musola, untuk membangun pesantren, untuk membangun sarana-sarana peribadatan, sarana-sarana pendidikan, untuk membangun sarana-sarana umum, untuk membantu orang yang membutuhkan. Kemudian ditanya, apa motivasimu? Kau begitu dermawan. Dia kemudian mengatakan, oh motivasiku hanya karena Allah. Allah langsung komen, Allah langsung membantah, kadib tak bohong kamu. Kamu dulu rajin infak, rajin sedekah, rajin berbagi. Bukan karena aku, tapi dulu kamu karena ingin dicap sebagai orang yang dermawan. Ingin dicap sebagai orang yang baik. Ingin dicap sebagai orang yang mendapatkan pilihan, ingin dicap sebagai orang yang baik, dan itu sudah kau dulu. Bukankah engkau ingat bahwasanya kamu rajin berbagi teh lamun ek pilihan wungkul, kalau mau ada pilkada, kalau mau pilpres, kalau mau ada pil apa lagi gitu. Dan itu sudah kamu, tujuanmu manusia bukan karena Allah. Dan sekarang, dan engkau sudah mendapatkannya dulu di dunia. Engkau sudah dicap sebagai orang yang dermawan, dicap sebagai orang yang baik, dicap sebagai orang yang loman. Maka sekarang sudah tidak ada bagian sedikit pun untukmu di akhirat ini. Maka wahai malaikat, seret dia, telungkupkan wajahnya, masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Diseret, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah ini bahaya daripada riya. Bahaya daripada riya. Makanya kita perbaiki kita. Tuluskan niat kita. Kemanapun datang ke pengajian, ikhlas karena Allah. Masak di rumah, ikhlas karena Allah. Sholat tahajud, ikhlas karena Allah. Sholat 5 waktu, ikhlas karena Allah. Melayani suami, ikhlas karena Allah. Berbagi dengan orang, ikhlas karena Allah. Tersenyum kepada orang, ikhlas karena Allah. Jangan tersenyum kepada orang supaya dibilang cantik, jangan. Gitu. Tapi ikhlas harus tulus karena Allah. Tapi jangan karena ikhlas kemudian tersenyum kepada seorang. Kaum laki tersenyum, eta mah lain ikhlas, eta mah maksiat, eta mah. Jadi hari istri mah jangan tersenyum kepada setiap laki-laki. Tersenyumnya hanya kepada suami, kepada anak, pada saudara, mahram-mahram kita. Oh, yang senyum, yang seramah mungkin. Tapi kalau kepada yang lain mah, gak usah dikasih senyum. Ulah sabalikna, ari kabatur, komo kanu ganteng, duh senyum, ari geus anjog ka kasalaki sambutrut, baik jangan. Dibalik yang seperti itu mah nggak boleh. Jadi yang ketujuh itu adalah perangkap iblis, perangkap syaitan adalah riya. Wa madhun nas. Maka dilawan dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu beribadah hanya karena Allah. Dan ingat bahwasanya ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang paling tinggi, ikhlas itu adalah beribadah hanya karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan surga, bukan karena takut masuk neraka, bukan karena ingin mendapatkan pahala, apalagi untuk mendapatkan dunia. Tidak.
Ikhlas hanya karena Allah, sadar saya seorang hamba yang diciptakan oleh Allah, sudah selayaknya saya taat dengan perintah Sang Pencipta. Kesadaran dari hati. Seperti ikhlasnya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah seorang wali wanita yang mana dia rajin beribadah, nggak ada malam yang tidak tahajud. Rajin beribadah Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, sampai dia katakan, ya Allah, kau tahu aku ibadah hanya karenamu ya Allah. Kalau ada di dalam hatiku, aku beribadah karena aku ingin masuk surga, maka jangan kau masukkan aku ke dalam surga. Atau karena kalau ibadah aku hanya karena takut masuk neraka, silahkan masukkan aku ke dalam neraka. Aku tidak untuk itu. Aku ibadah hanya untukmu ya Allah. Ini bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut ke dalam neraka, bukan. Itu ikhlas yang paling tinggi. Yang kedua, tingkatan yang kedua, ikhlasnya adalah seseorang yang melaksanakan amal, ibadah, dia ibadahnya, amalnya, dia ingin mendapatkan surga atau ingin selamat dari neraka. Ingin mendapatkan pahala atau ingin terhindar dari dosa. Itu juga kategori ikhlas. Ikhlas yang kedua. Ikhlas yang kedua, kalau ada orang yang beribadah ingin masuk surga, itu dapat pahala. Dan dia akan mendapatkan surga itu. Karena Nabi mengatakan bahwasanya dalam hadis sahih Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk dapat surga, ya dapat surga. Ingin terhindar dari neraka, ya terhindar dari neraka. Dan ini juga dimotivasi oleh Allah. Baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi, itu Nabi selalu memotivasi agar manusia selalu mengharapkan surga. Jadi boleh ibadah karena untuk mengharapkan surga, itu boleh. Itu juga masih kategori ikhlas, cuman ikhlasnya yang nomor 2. Ada lagi ikhlas yang paling cemen, ikhlas yang paling rendah. Tapi ikhlas juga, ikhlas yang paling rendah. Apa? Ikhlas orang melaksanakan ibadah karena ingin mendapatkan dunia. Tapi dia berharapnya kepada Allah, tidak kepada manusia. Contoh, orang melaksanakan sholat duha karena ingin dilancarkan usahanya, ingin dilancarkan rizkinya, ingin dipenuhi hajat-hajatnya, ingin ditolong oleh Gusti Allah. Itu juga ikhlas, tapi ikhlas yang nomor 3. Kalau lagi sedih, lagi susah, rajin sholat. Lagi susah ditimpa musibah, rajin sholat, rajin ngadoa, ambil naon, ambil segera diangkat musibah itu. Lagi sakit, rajin ngadoa, ya Allah sembuhkan saya, Allah sembuhkan saya, Allah sembuhkan saya. Ingin apa? Ingin sembuh. Ini juga ikhlas juga. Kalau berharapnya kepada Allah, ini juga. Karena doa itu kan ibadah. Doa itu ibadah. Tapi kalau lagi sehat mah nggak pernah minta sembuh kepada Allah. Padahal kita itu minta sembuh itu baik lagi sehat ataupun dalam keadaan sakit, tetap kita minta sehat kepada Allah. Harus tamak. Kalau kepada Allah harus tamak kita. Kita udah sehat, minta sehat lagi kepada Allah. Ya Allah, sehatkan. Sehatkan badan saya ya Allah. Allahumma tawil umurna wa sahih ajsadana. Ya Allah, panjangkan umurku, sehatkan jiwa dan ragaku ya Allah. Sehatkan dalam keadaan sehat. Ya Allah, berikan rizki anu melimpah kepadaku. Rizkinya lagi banyak. Minta rizki kepada Allah, tambah rizki. Itu Allah senang. Allah lebih senang doa orang yang minta sehat dalam keadaan sehat daripada doa orang yang sakit minta sehat. Minta sehatnya kalau udah sakit baru minta sehat. Ini mah lagi sehat minta sehat, itu lebih Allah cintai. Lebih dahsyat. Dan orang yang selalu meminta kepada Allah, meminta sehat kepada Allah dalam keadaan sehat, ketika dia sakit kemudian dia minta sehat, maka doanya akan segera terkabul. Jadi kalau kita berdoa itu kita sedang nabung.
Ya Allah berikan kesehatan, kesehatan, kesehatan. Maka akan dijaga kesehatan kita. Jadi jangan ketika sehat, kemudian kita lupa, kemudian ketika kita sehat, kita tidak minta kesehatan kepada Allah. Ah, dakir sehat, iya. Jangan, nggak boleh seperti itu. Jadi harus tetap kita harus meminta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rizki yang berkah. Pokoknya minta semua kebaikan, minta kepada Allah. Dan doa yang paling luar biasa adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. 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 Kalau meminta kepada Allah jangan global tapi harus detail. Bukan jangan ya, bukan jangan. Boleh global, tapi lebih bagusnya lagi kalau kita didetailkan. Karena apa? Kalau kita detailkan berarti kita dikit-dikit kepada Allah, dikit-dikit kepada Allah, dikit-dikit kepada Allah. Umpamanya, ya Allah, beras habis ya Allah, berikan aku beras ya Allah. Ya Allah, sendal pegat ya Allah, gantian ya Allah. Itu luar biasa. Orang yang hatinya terkait kepada Allah, hanya sandarkan kepada Allah terus. Makanya, kalau detail dengan global, kira-kira meminta kepada Allahnya banyak yang mana? Banyak yang detail atau banyak yang global? Banyak yang detail, semakin banyak berdoa, semakin dekat dia kepada Allah. Coba ibu rasakan, setiap mau apa-apa, minta kepada Allah. Ya Allah, hujan ya Allah. Tolong ya Allah, ketika saya pulang mah ya Allah, raat ya Allah. Minta kepada Allah. Silakan, itu ibadah. Itu ibadah. Ya Allah, nanti di jalan ada tukang sorabi ya Allah. Saya pengen sorabi ya Allah. Moga-moga ayak keneh ya Allah. Disesakeun ku tukang sorabi najang abdi. Silakan berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Jadi hakikatnya kita minta kepada Allah, syariatna ngawea heula ka tukang sorabina, sesakeun tilu jeung abdi, ngawea ka tukang sorabi. Jadi bagus dengan detail. Tapi doa itu kan tingkat-tingkatan. Doa itu ada tingkatan yang paling tinggi. Doa itu yang paling bagus adalah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran. Seperti tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati ta'alayya dan seterusnya. Rabbi habli minas solihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Dan semua doa-doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu yang paling bagus. Kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti Rabbi zidni ilman. Kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian selanjutnya doa yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian doa dengan menggunakan bahasa kita, silahkan. Sesuai dengan hajat-hajat kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Ngadoa sekalian yang banyak. Kemudian kembali lagi kepada masalah ikhlas tadi. Kalau seandainya kita beramal, kemudian kita berasa bahwasanya kita nggak ikhlas dalam beramal. Umpama mau sedekah. Pas mau sedekah, ingat saya teh mau sedekah teh bukan karena Allah ini teh, karena nggak makin ikhlas ente gitu. Sedekahnya karena malu, sedekah karena nggak enak, ikhlas ente. Ketika kita dirasa ibadah kita, amal kita ada riya di dalam hati, bukan karena Allah, karena manusia, maka lanjutkan, teruskan ibadahnya, teruskan amalnya, jangan berhenti amalnya, tapi perbaiki hati kita, lawan perasaan riya itu. Ada riya. Aduh, ya Allah, saya nggak rela ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ulah kieu hati teh ya Allah, ulah riya abdi teh ya Allah ka ikhlas abdi teh, tetap orang teruskan. Jangan kemudian udah sedekah ge percuma, orang teu ikhlas, udah mau jadi amal, geus lah kajenting henteu, jangan.
Karena tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena orang lain itu juga riya. Jadi kalau meninggalkan amal karena orang lain riya. Daripada kan itu bisikan setan. Kamu tuh riya. Daripada riya, udah nggak usah amal. Jangan begitu, itu bisikan setan. Kita tetap amal, kemudian kita lawan perasaan riya di dalam hati kita. Jangan ridho dengan perasaan riya di hati kita. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya lagi? Baik. 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 Jadi bagaimana? Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, bagusnya seperti apa? Sesuai dengan tuntunan Allah dalam surat Kahfi ayat 110, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka beramallah, lakukanlah amal soleh, dan di dalam amal soleh, di dalam ibadahnya itu jangan sekutukan dengan yang lain. Jangan mau ke pengajian, kalian arisan. Ya. Nggak usah. Udah ke pengajian aja, ulah mikiran arisan. Gitu. Mau ke pengajian sekalian ke anu, jangan. Jadi bukan jangan gitu ya. Kita ke pengajian udah ke pengajian aja. Mau ke pengajian sekalian pamer kudung. Jangan. Saya punya kudung baru. Jangan seperti itu. Udah kita berangkat ke pengajian. Jadi kembalikan niat kita kepada Allah. Seperti tadi ikhlasnya Robiah Al-Adawiyah. Sebaiknya kita niatnya seperti Robiah Al-Adawiyah. Kita sadar sebagai seorang makhluk, kita diciptakan oleh Allah. Kita diberi hidup oleh Allah. Diberi rezeki oleh Allah. Diberi mata oleh Allah. Maka sudah selayaknya kita taat kepada Allah. Cek Allah, jangan menang naon, urang geus dibere naon sagala rupa Gusti Allah. Kita sudah diberi apapun oleh Allah, diberi fasilitas apapun oleh Gusti Allah. Udah, kita sebagai bentuk rasa syukur. Makanya gini, diceritakan bahwasanya dulu ada orang yang ahli ibadah, ibadahnya luar biasa, 300 tahun dia ibadah. Malamnya sholat, siangnya jihad, tidak pernah maksiat. Ibadah terus. Kemudian dia mati. Dikabarkan ketika dia mati, kemudian dikabarkan, dimimpikan bahwasanya nanti di pengadilan akhirat, dikatakan kepada dia oleh Allah bahwasanya, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Masukkan dia kepada ahli ibadah ini ke dalam surga karena rahmatku. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, saya kan ahli ibadah. Saya mau masuk surga karena amal saya. Oh baiklah, kata Allah. Kalau begitu timbang amalnya. Timbang dengan nikmatku. Kira-kira banyak mana? Banyak amalnya apa banyak berat nikmatku? Ditimbang. Begitu ditimbang, ternyata amal 300 tahun yang dilakukan ditimbang dibanding dengan satu mata dia, lebih berat nikmatnya satu mata. Lebih berat nikmatnya satu mata dibanding dengan amal yang 300 tahun itu. Coba kita bayangkan. Kalau seumpamanya ada orang kecelakaan kemudian dia buta. Susah. Di saat dia buta, dia berobat ke sana, dia berobat ke sini. Udah operasi, gagal maning umpamanya. Dokter udah nggak angkat tangan, udah nggak bisa. Kemudian dia mengatakan bahwasanya kamu akan bisa sembuh matamu kalau kamu senantiasa sholat 4 rakaat tahajud setiap malam. Kira-kira ini orang ngalakonan tahajud mual. Ngalakonan tahajud karena apa? Karena pengen melihat. Dia pengen melihat. Umpamanya ada orang disebutkan bahwasanya dia sudah punya penyakit yang parah sekali. Dia punya penyakit yang sangat parah. Kemudian
Dokter udah angkat tangan semuanya. Ini kalau secara teori dokter, ini tidak akan lama, kata dokter. Tapi umpamanya disebutkan, kamu akan datang kemudian umpamanya, kamu akan sembuh, dan kamu akan selalu sehat apabila kamu senantiasa menjaga sholat 5 waktu, ditambah sholat qobliyah, ba'diyah, ditambah sholat duha, ditambah sholat tahajud. Kalau kau tinggalkan salah satu dari itu, umpamanya tidak sholat 5 waktu, atau sholat 5 waktu tapi tidak qobliyah ba'diyah, atau sholat 5 waktu ba'diyah tapi duha, atau duha tapi tahajud, maka kamu akan mati, umpamanya. Maka yakin orang yang semacam ini, dia akan jalankan itu semua. Sholat 5 waktu, tepat waktu, qobliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya, dia akan lakukan. Karena apa? Karena dia ingin panjang umur, ingin sehat. Nah, kita melaksanakan ibadah, kita tuh harus nyadar, kita tuh diberi fasilitas oleh Allah. Seandainya begini, seandainya, kalau kita analogkan, umpama ada orang yang dia itu kehidupannya miskin, dihina sama orang, dia kemudian hampir celaka, dia hanyut, kabawakan itu hanyut, kemudian ada orang ditolong dari hanyut tersebut, dari air bah, banjir, kemudian ditolong. Udah ditolong, dia udah nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, udah nggak punya keluarga, udah punya siapa-siapa lah. Orang-orang nggak ada orang yang peduli kepada dia, nggak ada orang yang peduli. Tapi ada orang kaya, seorang orang kaya, dia peduli. Udah, kamu sini, kamu butuh apa? Saya lapar pak, dikasih makan. Kemudian saya tidak punya pakaian, dibeliin pakaian baru. Udah makan, udah beliin pakaian baru. Tapi untuk sehari-hari saya Pak, bagaimana Pak? Ini makan. Udah saya yang jamin, saya yang jamin makan. Dan supaya kamu tidak merasa terbebani, kamu akan saya kasih tugas dan akan saya kasih makan setiap hari. Kau kalau ada kebutuhan, datang kepada saya, bilang kepada saya. Pak, saya tapi nggak punya tempat tinggal. Udah, dikasih rumah. Kemudian, Pak, saya pengen nikah. Dikasih. Nih, kamu nikah sama si Anu. Yuh, jeung maharna. Yuh, jeung mas kawinna. Segalanya udah dikasih sama orang kaya ini. Sebenarnya si orang kaya ini mengatakan bahwasanya, tapi kamu, saya minta kepada kamu, tiap hari pangcacakarkeun, pangsapuankeun, beresihankeun halaman rumah saya. Tiap hari pangberesihankeun halaman rumah saya. Kira-kira orang ini ketika dia disuruh membersihkan halaman rumah orang yang telah menolongnya, nurut moal. Berapa minta upah tate? Tidak. Karena apa? Dia udah dikasih segalanya oleh orang ini. Udah ditolong, dikasih pakaian, dikasih rumah, dikasih makanan, dikasih pekerjaan, dikasih keluarga, dikasih istri. Pira ge suruh cacakar unggal poe, suruh ngepel unggal poe, dia tidak akan. Pak, saya kan habis ngepel. Atau minta upah mana? Lah, yang kemarin pertolongan itu orang kebangetan kalau orang yang masih pamrih seperti itu. Allah ngasih sanyawa-nyawanya Allah yang kasih. Mata Allah yang kasih, tangan Allah yang ngasih, telinga Allah yang ngasih. Maka kalau kita disuruh sholat oleh Allah, masa sakit mau bangkang? Kalau Allah nyuruh kepada kita beramal soleh, masa kita susah? Kalau Allah nyuruh kita untuk sedekah, masa kita koret? Toh harta yang kita miliki itu adalah rezeki dari Gusti Allah. Makanya kalau ingat ke situ, dikembalikan bahwa semua anugerah ini dari Allah, maka ketika kita diperintah sholat, sholatlah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Kang Rudi. Ada lagi? Kalau tidak ada, baik kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Semoga kita bisa mengamalkan dari apa yang telah diuraikan tadi. Semoga kita dihindarkan dari berbagai macam godaan syaitan
Kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang ikhlas dan diberi kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Aku lupa lihada. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.